Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Oke. Balik lagi bareng gua Fahmi, dan seperti biasa gua ditemanin sama Bang Madit Oke. yang selalu ceria. Baik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakal bahas pemberontakan yang sangat berdarah pada masa Majapahit, yaitu pemberontakan Rakuti. Nah, pemberontakan Rakuti ini termasuk pemberontakan yang paling berbahaya sepanjang sejarah kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena pemberontakan ini mengakibatkan Raja Majapahit, yaitu Jayanegara saat itu, melarikan diri atau pergi dari Keraton Majapahit. Jadi kalau pemberontakan sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada nih raja-raja Majapahit yang sampai dilarikan diri atau diungsiin gitu, nggak ada. Tapi untuk pemberontakan yang kali ini yang dilancarin sama Rakuti, sang raja Jayanegara sampai harus keluar dari Keraton Majapahit demi menyelamatkan dirinya. Betul. Gitu, sampai akhirnya Rakuti berhasil menduduki istana Majapahit. Nah, Rakuti ini siapa sih sebenarnya? Rakuti ini adalah pejabat tinggi, salah satu pejabat tinggi Majapahit, di mana dia menjabat sebagai Dharma Putra Winuseka Winesuka ya, yang beranggotakan 7 orang. Termasuk Rakuti ini. Dharma Putra Winuseka ini adalah pejabat kesayangan raja gitu. Karena mereka punya jasa yang lebih dibanding sama pejabat-pejabat lain, makanya diistimewakan oleh raja gitu. Dan pemberontakan Rakuti ini terjadi di awal abad ke-14 pada masa Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit. Yang kemarin kita bahas. Yang kemarin juga udah kita bahas Raja Jayanegara, Bang Madit ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya Bang Madit bisa bercerita tentang pemberontakan Rakuti ini. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah. Puji Tuhan lah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Cinta Tanah Air lah. Nun sewu Payai, Nun sewu Romo Yai, Nun sewu Mbak Yai. Baik, kita cerita tentang pemberontakan Rakuti ya. Ini apa benar Rakuti ini memberontak kepada Jayanegara kan gitu? Ataukah Rakuti ini sebenarnya ini membela rakyat pada saat itu kan gitu? Ini kan tanda dalam tanda kurung kan gitu kan, tanda yang masih menjadi misteri kan gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang Rakuti, kita belajar namanya pasti mawas diri kan gitu kan. Kalau kita berbicara tentang Rakuti, ya pasti kita menyangkut pautkan dengan Gajah Mada kan gitu kan. Karena Rakuti dan Gajah Mada ini sama-sama bercita-cita menjadi orang besar kan gitu kan. Kita ini berbicara tentang Rakuti. Rakuti ini siapa ya kan? Rakuti ini adalah orang bawah lah, ibarat kata kalau di dalam kasta itu kasta Sudra kan gitu. Ada yang bilang itu dia berasal daripada suku Mandailing kan gitu kan. Nah, Rakuti ini dia punya guru kan gitu kan. Gurunya ini adalah Brahmana Acapraya kan gitu kan. Brahmana Acapraya kan gitu kan. Nah, gurunya ini ya kan, dia punya murid itu 2. Ada namanya Kuti, ada namanya Kanaya kan gitu kan, satunya ini dua-duanya. Nah, ketika itu apa, sang guru atau sang mursid lah ibarat kata, ia menangkap Sasmita pada saat itu. Apa yang dikatakan sang Brahmana ini, jangan Kuti, jangan ke Majapahit kan gitu. Nanti kamu diseruduk sama gajah, kamu tewas sama gajah. Sudah dihangatkan seperti itu ya kan. Jadi sebelum Rakuti mau masuk ke Majapahit atau ngedaftarin diri gitulah, ya buat jadi prajurit Majapahit, udah ada peringatan itu. Udah ada peringatan itu, ya kan. Jangan kan gitu kan.
suatu hari nanti kamu akan terlibat masalah kan gitu kan. Kata sang Brahma ini, jangan, nanti kenapa ya, nanti kamu ini mati dikerseduk gajah kan gitu kan. Nah Kuti dan Kanaya ini, maka di saat itu apa, ketika Lembu Sora dihukum mati, tidak ingin dibuang ke Tulembang pada saat itu kan gitu kan. Nah maka siapa, Raden Kertarajasa Jayawardana, atau ibarat kata yang kita sebut Raden Wijaya, kan gitu, atau juga Sang Nata Wilwotikto pada saat itu yang pertama, ia berpikir keras. Pengikut setianya sudah banyak yang gugur, Ronggolawe yang kita ceritakan, Lembu Sora kan gitu kan, dan masih banyak lagi kan gitu kan. Nah patihnya pada saat itu adalah Patih Nambi kan gitu. Nah ini ya kan, nah Raden Wijaya ini berpikir keras, dan ia menangkap pada saat itu apa, dipanggillah Nambi, Patih, paman, karena ibarat kata dia sudah seperti pamannya sendiri, sahabat, karena pengikutnya setia kan gitu kan. 12 pengikut setia yang kita ceritakan di Raden Wijaya itu. Paman, Majapahit ini saya tidak mau seperti seumuran Jagung, seperti leluhur saya Singosari. Seumuran orang seperti leluhur saya Singosari. Kita tahu Singosari itu tidak lama, seumuran orang lah, 72 tahun kan gitu. Saya ingin Majapahit ini berdiri sampai 7 generasi. Kan gitu kan. Ini yang paling keren kan gitu kan. Nah, kalau begitu siapkan paman orang-orang yang ahli prajurit, ahli peperangan, ahli pengobatan, ya kan, dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Maka pada saat itu Kanaya dan Kuti mengikuti seleksi. Nah, itu. Ikut data seleksi berdua. Nah, di sini Rakuti ini terpilih menjadi Dharma Putra Winisuka. Kan gitu. Nah, dia Halayuda, ya kan? Ketika dia terpilih, ya kan? Negor nih Rakuti, Paman Patih, ya kan? Cuman begitu doang. Apa kata dia Halayuda itu? Orang baru ingat kamu itu batu sungai. Walaupun kamu bercampur dengan batu permata, kamu akan tetap seperti batu sungai. Kan jadi merendahkan gitu loh. Wah kacau nih dia Halayuda. Bahkan setelah itu kan Jayanegara memimpin, kan gitu kan. Nah maka pada saat itu pemberontakan lah namanya, yang kita sebut Nambi yang tadi, peristiwa pemberontakan Nambi. Nah Nambi ini sebenarnya ini dipimpin oleh siapa? Rakuti. Nah Rakuti inilah yang nanti memimpin pasukan daripada pemberontakan daripada Nambi di Lumajang. Sebenarnya yang kita ceritakan nanti ya sebenarnya dia bukan memberontakan gitu kan, karena ibarat kata 30 hari dia izin pulang oleh Jayanegara, dan untuk di ini hanya 30 hari lagi ternyata dia Halayuda ini berkata lain di istana kan gitu. Kalau buat Nambi difitnah lah. Difitnah lah seperti itu kan gitu. Maka ia terbunuh di Lumajang Tunggang Juru kan gitu kan. Tuh. Nah, 13-16 pemberontakan Nambi, 13-18 pemberontakan Rasemi. Nah Rasemi ini sebenarnya nggak berontak kan gitu. Rasemi ini sebenarnya nggak berontak karena kenapa? Ya kan, dia udah diem, dia udah menyembunyikan semuanya, bahwa pada saat itu dia tidak terlibat langsung kan gitu kan pada peristiwa Nambi. Namun ini kan dia Halayuda berputar namanya. Permainan Halayuda lagi lah ya. Berputar namanya kata-kata, ibarat kata ilmu sirupnya dikeluarin. Maka pada saat itu Rasemi dikepung lah di daerah Lembang atau daerah Lasem kan gitu kan. Ia meninggal di kebun daripada pohon randu kan gitu kan, di situ kan. Itu dikeroyok oleh pasukan daripada Majapahit, dan ketika itu Rakuti ini menyampaikan kepada Jayanegara gitu kan, bahwa Rasemi ini telah meninggal. Nah dia Halayuda ini karena dia melakukan pemberontakan kan gitu kan, lah kok bisa kan gitu kan, maka apakah kamu menuduhku, kata dia Halayuda kan gitu kan. Maka disiapkanlah 30 prajurit pada saat itu beserta kudanya, ya kan,
dia ketemu namanya Soko dan Wiro, orang yang setia kepada dia Halayuda. Oh iya. Pada saat itu pula Jayanegara, ya kan? Jayanegara ini ingin membentuk pasukan khusus, namanya Bayangkara, kan gitu kan. Jayanegara ingin dari pagi sampai terbitnya matahari lagi itu, ia harus ada di samping saya, menjaga keselamatan saya. Maka pada saat itu Rakuti ditunjuk. Rakuti, tolong siapkan orang-orang yang menjadi Bayangkara, pasukan pengawal raja nih ya. pasukan pengawal raja, kan gitu. Ya. Jadi Rakuti juga salah satu orang yang apa namanya ya, ikut andil dalam terbentuknya Bayangkara gitu ya. Karena memang dia yang disuruh, Emang dia yang ya. diperintahkan oleh Jayanegara, Ya. kan gitu. Rakuti ini berpikir, karena ibarat kata Rasemi dihukum mati, dan peran daripada Dharma Putra ini setelah wafatnya Raden Wijaya makin menjadi-jadi, makin dikucilkan, makin dikerdilkan. Ditambah lagi Jayanegara ini telah, kalau boleh dibilang, mencabuli, mensetubuhi atau selingkuh dengan istrinya si Tangsu, kan gitu kan. Istri Ini Rakuti ya. Istri Rakuti. Ini yang membuat Rakuti itu darahnya mendidih, pemikirannya tidak baik pada saat itu. Namun pada malam hari ia menangkap Sasmita atau bermimpi. Apa yang dimimpinya itu? Ia menggenggam bulan berwarna merah. Dan ia takut kalau nanti Rasemi saja yang begitu hebat bisa dihukum mati, bagaimana dengan kita yang masih hidup, kan gitu kan. Iya. Nah, itu. Maka ia menyusun rencana kepada teman-teman Dharma Putranya, kan gitu kan. Yang kita tahu ada Jalarananggama, kan gitu kan, Jalayuda dan Jalapati, kan gitu kan. Nah, Jalapati ini dak ikut Jalayuda dan Jalarananggama ini, kan gitu kan. Nah, Rakuti memanggil Rakembar dan memanggil Rawedeng, kan gitu kan. Rawedeng, saya ingin memberontak karena Jayanegara sekarang udah parah. Jayanegara sekarang ini sudah menjadi-jadi. Dia raja, cuman karena rajanya dia, karena alasan pahkota dia itu, dia seenaknya aja menggauli istri orang. Dia seenaknya aja berbuat yang bukan-bukan, kan gitu kan. Wah, kacau, kan gitu kan. Jadi pemerintahan Jayanegara ini dinilai apa buruk ya sama Rakuti, sehingga Rakuti ini mau memberontak kepada Raja Majapahit Jayanegara, dan juga banyak rakyat Majapahit saat itu juga Tidak senang, nggak senang, pada kecewa Jayanegara, sama pemerintahannya pemimpinan Jayanegara ya. Bahkan kita telah jelaskan di video kemarin, Tribuana Tunggadewi, ini kan beserta adiknya itu kan memang dikekang, kan gitu kan, di keputrian, kayak keputrian, kan gitu, istana keputrian. Sampai dilarang menikah gitu ya. Dilarang menikah, karena itu kan hasil daripada dia Halayuda. Kalau kamu bisa mengawini dua orang putri daripada Ratu Gayatri, kamu tidak akan lengser daripada singgasana, kan gitu kan. Itu dia Halayuda berbicara seperti itu, gitu. Iya. Rakuti ini dengan Rawedeng ini menyusun rencana. Kalau begitu panggilkan semua Dharma Putra, sisa-sisanya, kan gitu kan. Rahyuyu, Rapanca, ya kan, Rabanya, kan gitu kan, dipanggil semua. Nah, Rakembar ini nggak mau, saya nggak ikut dengan kamu, kan gitu kan. Wah, mau ngonoin kerisnya dia, kan, wah mau keluarin kerisnya dia, kayak gitu kan. Si Rakuti ini tahan, katanya kan begitu. Udah nggak jadi dah tuh. Nah, pada saat itu pun malam berlalu, itu penyerangan lah pada saat itu. Yang diserang duluan adalah Kanaya, kan kacau ya. Temen nih kita nih dari kecil, guru sama, ya kan, yang diserang itu Kanaya. Karena Kanaya nggak mau ikut Rakuti. Nggak ikut Rakuti, langsung aja tebas tas. Ya kan, pada saat itu Rawedeng di sebelah, kamu gila, ini kan teman kamu dari kecil, kan gitu kan. Nah, pada saat itulah
dikepunglah istana Majapahit pada saat itu, keraton Majapahit pada saat itu. Gajah Mada kebingungan. Iya. Iya. Gajah Mada kebingungan kan gitu. Kok tiba-tiba ada kayak begini? Kok tiba-tiba ada serangan mendadak kan gitu Iya. kan. Oh, apa ini yang dimaksud dengan sapu lidi kan gitu Iya. kan. Gajah Mada kebingungan. Ya kan, maka apa yang dilakukan pada saat itu? Bingung dong, orang dari Iya. kiri kanan, depan belakang, semuanya nih nyerang, mau bunuh Jaya Negara. Iya. Karena Rakuti ini berniat menjadi Ken Arok kedua Hmm. kan gitu kan, Pengen jadi raja pengen dia. jadi raja kan gitu kan. Kacau kan gitu kan. Karena ngelihat wah dulu Ken Arok aja bukan dari bangsawan Terobsesi lah. Nah, itu bisa jadi raja gitu. Masa saya nggak bisa gitu kan. Ya. ini pada saat itu ya, ketika sampai di istana, iya kan, Jaya Negara ngelihat batu, kebetulan memang dia tahu kan gitu kan, disingkirlah batu, ternyata itu jalan keluar. Jadi waktu udah apa namanya, udah terkepung istana Majapahit, kediaman raja udah terkepung itu, Jaya Negara tahu kalau di dalam kamarnya itu ada sebuah batu, di mana batu itu adalah jalan Pintu darurat. lorong bawah tanah yang akan menyelamatkan dia gitu. Jadi itu emang sengaja dibuat untuk raja atau kerabat istana jika terjadi keadaan yang genting. Contohnya kayak pemberontakan Rakuti ini yang udah nggak bisa dibendung lagi, udah nggak bisa ditahan, udah masuk sampai ke kedaton raja gitu. Makanya Raja Jaya Negara ini yang waktu itu cuma berdua sama Gajah Mada. Tuh. Dia ngebuka batu itu dan dilihat ada lorong bawah tanah. Nah, Gajah Mada sama Jaya Negara ini akhirnya masuk ke lorong bawah tanah itu untuk kabur dari pengepungan Rakuti. Nah, ternyata lorong bawah tanah itu tembus ke Wisma Kepatihan. Betul. Atau tempatnya Patih Majapahit gitu. Nah, saat itu kan Patih Majapahit itu namanya Arya Tadah. Nah, di situ Gajah Mada dan Jaya Negara bertemu Arya Tadah. Akhirnya setelah berbincang dan menceritakan keadaan yang terjadi di Istana Majapahit, Arya Tadah memberikan saran kepada Raja Jaya Negara dan Gajah Mada untuk mengungsi sementara waktu. Nah, di bagian ini agak seru nih. Jadi pada saat Jaya Negara dan Gajah Mada melakukan pelarian dari Istana Majapahit menuju Desa Bedander, ini terus dikejar sama Rakuti dan pasukannya. Jadi setelah dia sampai di Wisma Kepatihan, karena semua jalan untuk menuju keluar dari Istana Majapahit ini ditutup sama Rakuti, maka Gajah Mada mempunyai ide untuk melewati batas yang paling ujung yang tidak dijaga ketat oleh prajurit bawahan dari Rakuti. Jadi dari situ dia melewati tembok yang paling ujung, di mana tembok itu mengarah ke sungai. Nah, mengarah ke sungai yang mengelilingi Majapahit. Nah, di situ Gajah Mada meminta Jaya Negara untuk menyelam. Nah, lucunya di sini Jaya Negara sendiri itu tidak bisa berenang katanya. Jadi Jaya Negara di situ merasa takut untuk menyelam melewati sungai. Akhirnya Gajah Mada meyakinkan Jaya Negara bahwa Jaya Negara ini harus percaya sama dia gitu, bahwa untuk melewati sungai ini ya pasti bisa lah gitu. Selamat lah, karena di situ juga harus cederas. Kata dalam naskah seperti itu. Iya. Nah, setelah berhasil melewati sungai walaupun dengan susah payah, Jaya Negara melewati sungai itu, akhirnya dia berhasil di ujung tepian sungai yang lain. Nah, setelah berhasil nyebrang, Jaya Negara dan Gajah Mada ini akhirnya terus berjalan meninggalkan Istana Majapahit.
tapi dengan cara diam-diam gitu dan dengan pakaian yang sederhana. Jadi Raja Jayanegara ini penampilannya disamarkan lah, tidak seperti raja gitu. Jadi supaya tidak terlihat mencolok bahwa ini itu Raja Jayanegara, karena itu akan beresiko tinggi gitu kalau misalnya ketahuan dia adalah Raja Jayanegara gitu. Nah, kemudian jalan terus menjauhi istana Majapahit. Akhirnya pada saat persimpangan itu ternyata ya namanya Rakuti kan dia pakai kuda, ada cepu, ada telik sandi juga, ada mata-mata, ada yang melihat dua orang berjalan gitu. Dikasih tahu lah sama Rakuti. Akhirnya Rakuti nyamperin tuh dua orang itu yang ternyata itu adalah Gajah Mada dan Raja Jayanegara. Nah, karena ngejarnya pakai kuda, sedangkan Gajah Mada dan Raja Jayanegara ini kan jalan kaki gitu kan, pasti kekejar lah lambat laun. Akhirnya pada saat di persimpangan Gajah Mada melihat ada kebun jagung di situ, ada kebun jagung. Akhirnya mereka ngumpet tuh di kebun jagung. Nah, pada saat di kebun jagung, Rakuti dan pasukannya juga tahu. Karena cepu. Karena ya begitulah banyak daripada Bayangkara yang dibentuk dari Rakuti ini pastilah ada namanya cepu. Iya, jadi anak buahnya Gajah Mada sendiri ini ada yang berkhianat gitu, mengkhianati Gajah Mada. Dan dia adalah mata-mata dari Rakuti. Jadi dia apapun pergerakan Gajah Mada itu dilaporin ke si Rakuti gitu. Pada saat itu dibunuh. Akhirnya pas sampai di ladang jagung itu ya mau nggak mau udah terkepung parah. Akhirnya Gajah Mada meminta Jayanegara sekali lagi untuk melakukan hal yang ekstrim. Hal yang ekstrimnya itu apa? Yaitu bersembunyi di bawah tanah. Jadi Gajah Mada tuh ngegali tanah tuh Bang Madit. Gajah Mada ngegali tanah baru ke desa Badande. Iya. Kan gitu bertemu dengan pengikut setia daripada bapaknya. Itu ibarat kata Raden Kertarajasa, Jayawardana atau Raden Wijaya. Siapa dia? Dia adalah kepala desanya atau kepala desa Badande ya. Dia Makara Dewaja kan gitu kan. Dan dia itu di Prasasti Tuhan Diaru atau Sidateka atau seperti itu. Nah, itu dikasihlah namanya tanah perdikan atau tanah sima kan gitu kan. Nah, 5 hari berserang dia kembali ke kota Majapahit. Namun pada saat di Sabandar pun ada yang mau pulang nih pejabatnya dari 15 orang, karena kenapa anaknya ini mau nikah. Salah satu pejabat Majapahit yang ikut ke Bedandar ini ya. Tapi langsung dibunuh oleh Gajah Mada kan gitu kan. Karena membahayakan namanya kelangsungan daripada Majapahit. Maka dia pergi ke Majapahit sendirian. Nah, disinilah kerennya, ya kan. Seorang Gajah Mada berani sendiri, ya kan. Itu pasti kan pakai kode kan gitu, karena semuanya ini terkepung oleh Rakuti. Ada yang bilang kode ini dari Ratanca. Ada juga yang bilang itu kode ini dari Rakembar. Ada juga yang bilang itu dia nyari sendiri kan gitu. Ada yang bilang itu teriak namanya Bagas Manungkaring kan gitu kan. Ada juga yang bilang itu adalah Jalayuda kan, untuk ibarat kata itu kode menghubungkan, kalau dia ini kawan kan gitu. Kalau ini kawan kan gitu. Jadi di tubuh pasukan Rakuti sendiri juga ada pengkhianat ternyata teman-teman. Yaitu ya tadi yang disebutkan tadi Ratanca itu ya banyak ngasih informasi ke Gajah Mada gitu tentang pergerakan Rakuti gitu. Maka dikumpulkanlah pada saat itu para Tumenggung kan gitu kan. Aryatada, Purwesesa kan gitu dan sebagainya kan gitu. Nah, dan ini pejabat tinggi lah. Ya, yang lain. Ditanyakanlah pada saat itu, bagaimana kabar Jayanegara? Bagaimana kabar raja kami? Apa jawaban Gajah Mada? Jayanegara sudah wafat. Nangis semuanya. Itu orang yang di situ pada nangis, terseduh-seduh. Bukankah ini yang kalian mau? Kata Gajah Mada. Gajah Mada. Bukankah ini yang kalian mau gitu? Bukankah ibarat kata ini yang kalian mau? Bukankah kamu mau mengadu kepada Rakuti? Mereka semua kompak. Saya masih
setia kepada Raja Jaya Negara. Raja Jaya Negara, walaupun seperti itu kan gitu Iya. kan. Nah ini, maka menyusun pasukan lah pada saat itu. Baik, kalau begitu Arya Tada, Tumenggung, kalau begitu engkau memimpin pasukan ke selatan, sisanya biarkan aku. Ya. Kan itu, serang tuh, tret, wah berkobar serang. Ya. Nah ini Rakuti pun seperti itu, ya kan? Kalau begitu, karena udah banyak orang Majapahit di sekitarnya, Rawedeng kamu ke timur, kan gitu kan? Ya. Rapangsa kamu ke selatan, Rayuyu kamu ke barat, Rabanyak kamu ke utara. Oke baik, laksanakan semua, mencar tuh, tret, ya. Maka pada saat itu apa, ya kan? Rawedeng ini dari timur, dia berhadapan dengan Jabung Tarawes dan Lambu Peteng. Tuh, kalah pasti Rawedeng. Kalah nih, timur jatuhnya dimenangkan oleh Majapahit kan gitu kan. Nah selatan ini Rapangsa, ya kan. Rapangsa ini berhadapan karena pada saat itu kota mati, penduduk pada saat itu rumahnya tertutup. Ketika Rapangsa membawa pasukan yang sedikit, keluar semua penduduk dengan tombak-tombaknya. Dihunuskan tombak, dar. Maka pada saat itu dia terhunus tombak oleh warga-warga. Rapangsa mati kan gitu. Karena warga juga banyak yang kecewa ya. Selama pemerintahan 21 singkat hari atau 15 hari yang tadi saya bilang Mayangkara itu. Pemerintahan singkatnya Rakuti ini juga banyak kezoliman juga ternyata pas dia jadi lebih raja. Parah, Iya. Kan, gitu. Banyak pencurian, perampokan, pemerkosaan gitu ya. Maka Rabanyak sekarang. Rabanyak itu ke utara. Ketemu dengan Rakembar. Kalah pada saat itu Rabanyak. Rayuyu dengan Rakuti pada saat itu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Gajah Mada. Gajah Mada ya. Mada ini Rayuyu, kamu kan prajurit bekel lah, prajurit begini-begini, rendahan. Mada mengalahkan Rayuyu. Maka yang terakhir itu Rakuti dengan kerisnya dan Gajah Mada pun dengan kerisnya kan itu kan. Tapi sebelum bertempur ditanya dulu kan siapa nama ininya? Belum. Saat itu, Mada, kamu kan saya mengangkat. Iya kan? Kamu saya yang mengangkat jadi kepala prajurit Baka kan gitu. Kalau nggak ada saya, kamu nggak akan jadi sekarang. Mada bilang, kamu akan mati sekarang. Kamu yang akan mati. Wah pokoknya mainin lah, adu kesaktian saat itu. Nah Ratanca pada saat itu gemetarannya kenapa? Pas lagi dengan semangat menggoranya, baru ngeluarin nama aslinya, ya kan? Aku adalah Arya Gajah Mada yang akan menghabisimu malam ini. Kan kacau kalau gitu. Aku adalah Arya Gajah Mada yang akan menghabisimu hari ini. Kacau, ya kan? Don langsung kepikiran tuh. Langsung keingat pesan gurunya Brahmana Acaparya kan gitu kan. Bahwasanya nanti ketika di Majapahit bakal ada gajah yang menyeruduk kamu dan kamu akan mati. Itu, iya. Maka ya sudahlah, tamatlah namanya Ratanca. Rakuti. Rakuti. Iya. Kan, gitu kan. Nah inilah kalau boleh dibilang ya perubahan karakter seseorang yang tadinya orang biasa menjadi orang besar, orang terhormat. Ini yang bahaya sebenarnya. Bahkan ketika Kanaya berbicara tentang Kuti, ya kan, berdua nggak boleh ngomong namanya Kuti, harus pakai Rakrian. Karena Kuti ini gila hormat. Perubahan yang karakter, seperti ini yang salah, ya kan, perubahan ideologi lah. Yang bahaya itu kan perubahan ideologi, perubahan sifat, perubahan karakter. Kalau berubah untuk lebih baik sih nggak apa-apa. Maka yang kita tadi bilang apa ya, pesan guru ini lebih penting karena kenapa ya kan? Kalau boleh dibilang ya, orang-orang Jawa itu memegang apa ya kan? Jadilah orang yang bisa meruhso, bukan merungso kan gitu kan. Jadilah orang yang bisa merasa, bukan merasa. Kan gitu. Rasa sama rasa itu beda. Apa tuh? Kalau rasa apa tuh Bang Madit? Rasa itu ya dari dalam diri udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau rasa dia masih menyatakan dirinya benar, dirinya baik, dirinya hebat kan gitu kan. Itu rasa. Itu jangan dari ibarat kata dari orang-orang Jawa dulu. Maka ibarat kata guru itu ya guru ditiru kan gitu kan. Guru itu guru ditiru, bukan guru itu ya ibarat kata guru turu kan gitu. Guru itu ya guru ditiru, artinya apa? Iya, ditiru dan dicontoh kan gitu kan. Bukan guru turu, pohon yang
kelapa yang tidur Iya. ya. Nah, maka ada namanya nanti guyup ya kan, guyup rukun kan gitu kan, itulah di situ. Jadi Rakuti ini setelah berhasil mencapai jabatan yang tinggi, dia ngerasa sombong dan juga apa namanya, dia ini punya ambisi yang besar gitu ya. Karena ambisi yang besar, hawa nafsu yang besar, makanya dia Yang tadinya niatnya baik jadi malah berubah 180 malah karena derajat. hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya Rakuti malah jatuh dengan sendirinya gitu. Yang Karena tidak tadinya bisa membela rakyat jadi malah berbalik kan gitu. Karena kekuasaan. ya, karena nggak bisa ngendalin nafsu itu Betul. dia. Ya teman-teman, itu tadi kisah dari pemberontakan Rakuti yang pada awalnya berhasil menduduki Istana Majapahit sampai Raja Jayanegara mengungsi ke desa Benander, dan akhirnya dengan strategi dan dengan kematangan persiapan pertempuran yang disiapkan oleh Gajah Mada, akhirnya pemberontakan Rakuti ini berhasil ditumpas. Salam damai, bobrok selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.